dan kita satu di dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab di pagi ini. Kakak Kristen yang akan menyampaikan cerita Alkitab. Tuhan Yesus mau memberkati. Adik-adik yang mendengarkan cerita Alkitab di pagi ini juga Tuhan Yesus mau memberkati. Kami sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Judul cerita kita di pagi ini, Kasih Yesus Mengubahmu Menjadi Yang Terbaik. Ada seorang bapa yang sangat baik dan mengasihi anak-anaknya. Bapa yang baik ini, dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama yang sulung dan yang kedua yang bungsu. Anak yang sulung, anaknya baik, suka dengar-dengaran kepada orang tuanya dan suka membantu bapaknya. Bapa yang baik ini memberikan tugas kepada anak sulungnya untuk mengawasi amba-ambanya yang bekerja di ladang mereka. Berbeda dengan adik bungsunya. Adik bungsunya, dia suka bersenang-senang, suka menghabiskan uang bapaknya. Suatu hari, anak bungsu ini pulang ke rumahnya, dan dia pun meminta kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah harta milik kita yang menjadi kepunyaanku atau menjadi haknya aku." Dan bapak yang sangat baik ini pun memberikan apa yang menjadi kepunyaan anak bungsunya. Di saat menerima hartanya, anak bungsu itu pun pergi. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual semua harta miliknya. Di saat menerima uang dari penjualan hartanya, anak bungsu itu pun pergi ke negeri yang sangat jauh dan meninggalkan bapak dan kakaknya. Di negeri yang jauh itu, anak bungsu itu bersenang-senang melakukan hal-hal yang dia sukai, berfoya-foya, mengamburkan uangnya di negeri itu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Anak itu tinggal bersenang-senang di negeri itu. Dan uangnya sedikit demi sedikit telah habis. Hari berganti hari, uangnya mulai berkurang, dan berkurang. Uangnya tinggal sedikit dan timbullah di negeri itu kelaparan. Dan uang anak bungsu itu pun habis dan tidak ada yang tersisa sama sekali. Dan anak bungsu itu pun dia mau mencari pekerjaan di negeri itu. Ada seorang majikan di negeri itu yang memberikan pekerjaan kepadanya. Pekerjaannya adalah mengurus babi. Hari berganti hari dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Suatu hari, anak bungsu itu sangat lapar dan dia tidak bisa menahan rasa laparnya itu. Dia tidak punya makanan, tidak punya uang, dan dia sangat-sangat lapar. Dan dia pun pergi untuk bekerja. Di saat dia sedang bekerja, dia melihat bahwa ada makanan babi. Dia ingin sekali memakan sedikit remah-remah makanan babi itu. Dan dia pun bekerja sambil menunggu majikannya datang. Dia bekerja dan tidak lama majikannya datang. Dan anak bungsu itu bertanya kepada majikannya, "Bapak, bolehkah saya memakan sedikit makanan babi ini? Karena saya sangat lapar sekali." Dan majikannya bilang, "Tidak boleh." Dan anak bungsu ini pun dia melanjutkan pekerjaannya. Dan dia pun selesai bekerja, dia duduk di suatu tempat duduk yang ada di situ. Dan anak bungsu ini pun teringat kepada bapaknya. Di rumah bapaknya mempunyai banyak sekali uang dan banyak sekali hamba-hamba yang bekerja kepada bapaknya. Di atas meja makan mereka banyak sekali makanan dan minuman. Dan saya di sini sangat kelaparan. Dan anak bungsu itu pun bilang untuk dirinya sendiri, "Saya akan pulang ke rumah orang tua saya dan saya akan bilang,
Bapa, saya telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Saya tidak layak disebut anak Bapa. Biarkanlah saya bekerja kepada Bapa saja. Selesai menyampaikan perkataan itu, anak bungsu itu pun berdiri dan dia pun meninggalkan pekerjaan itu dan dia pulang ke rumah bapaknya. Adik-adik, di rumah bapaknya, di rumah bapak yang baik itu, bapak yang baik itu setiap hari menunggu anak bungsunya. Dia percaya suatu hari anak bungsunya akan pulang kembali. Dan bapak yang baik itu selalu menunggu anak bungsunya di rumah. Dan suatu hari, bapak yang baik itu sedang menunggu di depan rumah. Dan dia melihat jauh ke depan sana, ada seseorang yang sedang berjalan menuju ke rumahnya. Tetapi karena jaraknya yang begitu jauh, bapak yang baik itu tidak bisa melihat orang itu. Dan dia tetap berharap anak bungsunya akan pulang kembali ke rumah. Orang yang berjalan itu semakin mendekat, berjalan semakin dekat, dan bapak yang baik itu tetap saja dengan sabar menunggu anak bungsunya. Dan di saat dia melihat orang itu semakin dekat, orang itu jalan semakin dekat, dan bapak itu melihat bahwa orang itu adalah anak bungsunya. Bapak yang baik itu dia pun penuh dengan sukacita. Dia pun berlari menuju kepada anak bungsunya dan dia pun memeluk anak bungsunya dengan penuh sukacita. Dia bahagia sekali melihat anak bungsunya. Dan dia pun berlari kembali ke dalam rumah. Dia membawa baju, membawa cincin, dan dia bilang kepada semua pelayan yang di rumah, "Sembelihlah lembu tambun dan siapkanlah makanan. Kita akan mengadakan pesta karena anakku yang hilang telah kembali." Dan bapak yang baik itu pun keluar menuju kepada anaknya. Dia memberikan baju, memberikan cincin, dan dia sangat penuh dengan sukacita sekali, adik-adik. Dan anak bungsu itu bilang untuk bapaknya, "Bapak, saya telah berdosa kepada surga dan kepada Bapak. Saya tidak layak disebut anak Bapak. Biarkanlah saya bekerja kepada Bapak saja." Bapak yang baik itu penuh dengan sukacita sampai dia tidak mendengarkan apa yang dibilang oleh anaknya. Dan dia pun mengajak anaknya masuk ke dalam rumah. Dan mereka pun merayakan pesta bersama-sama. Beberapa saat kemudian, sedang mengadakan pesta, beberapa saat kemudian kakaknya bungsu pulang dari ladang. Dia pulang dan dia mendengar di rumahnya ada ribut-ribut. Dan dia memanggil salah seorang hamba, "Bapak, mari. Ada apa di rumah saya?" "Adikmu telah pulang dan bapakmu sangat bersukacita. Jadi dia membuatkan pesta buat adikmu." Kakaknya bungsu ini sangat marah sekali. Tetapi dia pulang ke rumah. Tetapi dia tidak masuk ke dalam rumah. Dia cuma berdiri di depan rumahnya saja. Bapak yang baik ini pun keluar. "Anakku, kenapa tidak masuk?" Dan anaknya menjawab, "Bapak, selama ini saya tidak pernah meninggalkan Bapak. Saya selalu melakukan yang terbaik untuk Bapak. Tetapi Bapak tidak pernah memberikan kambing untuk saya dan sahabat-sahabat saya mengadakan pesta. Tetapi anak Bapak yang menghabiskan uang Bapak untuk berfoya-foya telah pulang dan Bapak telah mengadakan pesta untuknya. Anakku, apa yang Bapak punya itu punyamu juga. Tetapi kita harus bersyukur karena adikmu yang hilang telah pulang. Mari masuk dan kita mengadakan pesta bersama-sama." Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab dan kali ini kita akan bermain. Kakak Kristen punya kertas putih dan juga 2 penjepit kertas. Kertas putih ini ibaratkan Tuhan Yesus dan kedua penjepit kertas ini mengibaratkan kita manusia. Kita manusia terkadang sama seperti anak bungsu.
kita tidak mau dengar-dengaran kepada orang tua, melakukan sesuka hati kita, bertengkar sama kakak dan adik, dan juga bertengkar sama sahabat kita, dan juga kita mempunyai banyak sekali musuh. Tetapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, dan Tuhan Yesus mau kita mengasihi mereka, dan Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. Penjepit kertas ini akan menjadi satu. Itu artinya kita benar-benar mengasihi mereka. Kita buktikan apa benar kita mengasihi mereka. Tuhan Yesus bilang, tinggallah di dalamku, dan kita pun tinggal di dalam Tuhan Yesus. Apa benar? Kita buktikan ya adik-adik, benar kita tinggal di dalam Tuhan atau tidak? Apakah kita mengasihi orang tua kita, sahabat kita, maupun musuh kita sekalipun? 1, 2, 3. Penjepitnya tidak menyatu bahwa kita cuma mengasihi mereka di mulut saja. Di dalam hati kita tidak mengasihi mereka. Jadi penjepitnya tidak menyatu. Kita begitu luar biasa mengasihi kita, Tuhan bilang tinggallah di dalamku. Dan kita pun tinggal kembali di dalam Tuhan Yesus. Kita lihat adik-adik, apa benar kita tinggal di dalam Tuhan, tetapi bukan di mulut saja, di dalam hati kita pun kita tinggal di dalam hati kita pun kita mengasihi mereka. 1, 2, 3. Iya, kita benar-benar mengasihi mereka. Ini buktinya kita benar-benar mengasihi mereka. Kita tinggal di dalam Tuhan Yesus itu seperti apa? 1, rajin sembahyang. 2, rajin berdoa. 3, rajin membaca Alkitab. 4, dengar-dengaran kepada orang tua dan juga kepada kakak pengasuh. Itu cara kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan kasih Yesus mengubah kita menjadi anak-anak yang terbaik. Dan kita memulainya di dalam rumah kita dan di sekitar kita. Itu yang harus kita lakukan, cara kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Baik adik-adik, demikianlah cerita dan permainan kita hari ini. Dan tadi kita memulai cerita kita dengan berdoa. Sekarang kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan kita satu di dalam doa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sudah disampaikan oleh kakak Christine dan permainan di hari ini. Kiranya Tuhan yang mempunyai permainan dan juga cerita yang disampaikan oleh kakak Christine yang akan menyempurnakannya di dalam kehidupan adik-adik sekalian. Tuhan Yesus yang baik, berkati adik-adik GKI Maranatha SP3 dari week 1 sampai week 7 dalam kehidupannya bersama dengan papa mama, bersama dengan adik kakak, dan bersama dengan keluarga di pagi ini. Tuhan Yesus mau memberkati adik-adik sekalian, dan Tuhan mau memberkati kami semuanya. Inilah doa dan sembahyang kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin.